Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dari Ibu. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada materi kali ini kita memasuki KD 3.2, yaitu menganalisis kehidupan manusia dan hasil budayanya pada masyarakat praaksara Indonesia atau disebut sebagai pada masa berburu dan meramu. Materi kali ini yang nanti kita bahas atau yang nanti Ibu jelaskan itu adalah satu, bagaimana corak kehidupannya, yang kedua adalah bagaimana hasil budayanya pada zaman berburu dan meramu. Corak kehidupan pada masa praaksara atau disebut pada masa berburu atau meramu disebut sebagai food catering. Arti dari food catering itu adalah mengumpulkan atau berburu makanan. Seperti yang kalian lihat, kehidupannya masih sangat primitif sekali. Karena pada masa berburu ini adalah masa di mana belum mengenal tulisan. Kegiatannya apa saja sih pada masa berburu atau meramu? Satu, berburu ikan dan kerang yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua, mengumpulkan bahan makanan dari alam atau memasaknya. Ini biasanya dilakukan oleh perempuan atau wanita. Corak kehidupan zaman prasejarah dibagi menjadi tiga menurut ahli sejarah, yaitu satu, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ini disebut sebagai food catering. Yang kedua, masa bercocok tanaman. Ini disebut sebagai food producing. Yang ketiga, ini adalah masa perundagian. Disebut sebagai zaman logam. Bagaimana sih ciri kehidupan sosial pada masa berburu? Satu, kehidupannya masih sangat tergantung pada alam sekitarnya. Masih sangat tergantung pada alam. Apa yang ada di sekitarnya itu digunakan sebagai suatu alat untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, kehidupannya itu nomaden atau berpindah-pindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Yang dimaksud dengan nomaden di sini itu adalah mencari tempat atau daerah yang banyak makanannya. Ketika di tempat itu makanannya sudah habis, maka dia akan mencari tempat lagi di mana tempat itu masih tersedia banyak bahan makanan. Yang ketiga, alat yang digunakannya pun masih terbuat dari alam, ya, masih sangat bergantung pada alam seperti yang kalian lihat di gambar itu. Ya, dari kayu, dari batu-batuan itu digunakan atau difungsikan untuk mempertahankan kehidupannya. Yang keempat, mereka masih belum mengenal bercocok tanam, ya, karena zaman ini adalah zaman paling tua, ya. Jadi segala sesuatunya masih sangat tergantung dari keadaan alam sekitarnya. Peralatannya pun masih sangat primitif atau sangat sederhana. Segala sesuatunya terbuat dari batu dan kayu. Yang nomor 5, ada pembagian tugas antara pria dan wanita. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau laki-laki tugasnya itu berburu, mencari ikan, ya, mencari kerang. Kalau yang perempuan tugasnya hanya meramu atau memasak. Manusia purba yang hidup pada masa berburu dan meramu ini disebut sebagai manusia purba Pithecanthropus erectus, di mana manusia purba ini hidup pada masa paling awal, ya, pada zaman praaksara atau zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi yang seperti kalian lihat di gambar ini, manusia purba Pithecanthropus erectus inilah yang hidup pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, sekarang kita masuk pada hasil kebudayaan pada masa berburu dan meramu. Hasil kebudayaan pada masa berburu dan meramu ini pada zaman praaksara itu tidak meninggalkan tulisan, tapi meninggalkan artefak. Yang dimaksud dengan artefak itu adalah hasil peninggalan kebudayaan pada zaman praaksara. Berupa apa saja?
berupa batu-batuan yang masih sangat sederhana, yaitu contohnya seperti yang ada di atas itu ya, yang ada di eh, gambar ini. Ada kapak perimbas atau kapak genggam. Fungsinya digunakan untuk memotong daging dan tulang binatang. Bisa kalian bayangkan bagaimana pada zaman praaksara, zaman dimana manusia belum mengenal tulisan, salah satu alat untuk mempertahankan hidup manusia purba pada saat itu adalah sebuah batu yang bentuknya sedemikian rupa yang digunakan untuk memotong daging dan tulang binatang. Nah, yang berikut adalah kapak lonjong. Ini masih sama, terbuat dari batu. Ini fungsinya digunakan untuk memotong kayu, ya. Kayu ini digunakan biasanya untuk menghangatkan tubuh, ya, untuk membuat api. Yang selanjutnya ini adalah kapak genggam. Fungsinya ini digunakan untuk menumbuk biji-bijian. Yang kedua itu membuat serat-serat dari pepohonan, ya. Itu saja yang Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.